Shalom, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah online GBIS bersama dengan keluarga. Juga pemirsa yang akan mengikuti acara online kami mengucapkan selamat berjumpa kembali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sampai kepada saat ini kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu selalu mengikuti dalam perjalanan hidup kami, sehingga sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Dan pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama Tuhan dengan Tuhan jemaat, kami akan mengadakan ibadah online ini Tuhan. Acara ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan, hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan.
Biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan semua yang akan mengikuti acara ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah online GBIS bersama dengan keluarga. Juga tentunya kepada semua pemirsa yang akan mengikuti acara ibadah ini, saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saudara sepupu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya. Biasanya kalau ibadah itu berjalan seperti biasa, tidak ada masalah pandemi ini, ya. Biasanya gereja-gereja sepi, ya. Banyak yang tidak datang. Kemana mereka? Nah, saudara, mereka mungkin bepergian, menikmati wisata, menikmati liburan, ya. Tetapi saudara, dengan adanya pandemi virus corona ini, saudara, mau nggak mau mereka tidak bisa bepergian. Ya, mereka cukup di rumah saja. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, pada pagi hari ini mari saudara kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana kita tahu di mana 4 hari yang lalu saudara kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mengapa kita harus memperingati? Minggu yang lalu, 4 hari yang lalu sudah saya singgung bahwa mengapa kita harus memperingatinya. Kenapa? Satu, supaya apa? Kita ingat dan mengerti siapa Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua adalah supaya kita ingat dan mengerti bahwa kita punya Yesus yang saat ini dia berada di sorga. Saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa buat kita anak-anaknya. Mengapa dia berdoa, saudara? Karena dia tahu dengan persis siapa kita. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ketika Tuhan Yesus naik dan terangkat ke sorga, mata murid-muridnya memandang, menatap ke langit sampai sejauh mata memandang. Artinya apa, saudara? Artinya sampai mereka tidak lagi melihat Yesus yang terangkat itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah masuk di dalam awan-awan yang permai. Ya, saudara. Nah, mereka mengapa menatap Yesus sedemikian rupanya? Haleluya. Karena mereka menyaksikan satu keajaiban yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Bagaimana detik-detik ketika Tuhan Yesus naik ke sorga? Mari kita baca di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Nah, ketika Tuhan Yesus naik dan terangkat ke sorga, ia mengangkat tangannya. Kemudian
Ia memberkati mereka. Mereka siapa, saudara? Mereka murid-muridnya. Dan saat mereka menerima berkat, mereka sujud menyembah kepadanya. Kita sudah baca di dalam Alkitab tadi. Arti sujud menyembah Dia adalah sikap keagungan Dia dengan penuh keagungan. Sekali lagi saya ulangi, arti sujud menyembah Dia adalah sikap keagungan Dia dengan penuh keagungan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara angkat tangan, bagaimanakah tangan Tuhan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman ini? Apakah tangan Tuhan yang penuh kasih itu tetap aktif? Apakah tangan Tuhan yang penuh kasih itu tetap nyata? Apakah tetap memberkati dalam hidup kita sampai sekarang? Nah, apa buktinya? Mari kita melihat dalam firman Allah. Yang pertama adalah kita akan membuktikan bahwa tangan Allah itu masih aktif. Tangan Allah itu masih nyata. Tangan Allah itu masih memberkati dalam hidup kita sampai sekarang ini. Apa buktinya? Kita melihat bahwa tangan Tuhan tetap menopang. Kita dapat melihat itu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Saudara, untuk menyingkat waktu, di situ kita sudah tahu, hafal ya ayat itu, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Nah, karena apa, saudara? Karena tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Selanjutnya, apakah tangan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita? Nah, ini yang kedua, bahwa tangan Tuhan tetap memegang hidup kita. Mari kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, ini kita harus baca ya, saudara ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca dan kita nanti akan aminkan bersama-sama ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya, saudara, puji nama Tuhan. Firman Allah katakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan panik, jangan stres, ya saudara. Nah, di saat-saat pandemi virus corona yang saat ini sedang mewabah, menjalar, yang kapan kita tidak tahu kapan itu berhentinya. Ya memang itu adalah cara Tuhan dan waktu Tuhan yang dapat memberhentikan itu semuanya. Tuh saudara, secara manusia rasanya memang kita itu bisa diliputi dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Ya, secara manusia itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kemarin saya berbincang-bincang dengan salah seorang ibu, ya. Dia berkata, aduh, saya tidak mau lagi membaca tentang virus corona. Saya tidak mau lagi membaca di medsos tentang virus corona. Karena apa? Saya kalau membaca itu bisa stres, bisa takut. Saudara, secara manusia memang seperti itu ya, saudara ya. Ya. Ketika kita panik, ketika kita takut, ketika kita stres, secara kesehatan, imun atau kekebalan kita itu akan menurun, saudara. Saat ini memang dianjurkan bahwa kita harus menjaga stamina tubuh kita. Kita harus menjaga imun, kekebalan tubuh kita supaya kita sehat, supaya kita tidak mudah terserang
oleh virus, wabah, apapun. Ya, saudara, jaga kesehatan ya saudara ya. Baik, puji nama Tuhan. Nah, firman Allah mengingatkan, jangan takut, jangan bimbang. Artinya, saudara, sampai saat ini ya, kita tahu kata firman Allah ya. Firman Tuhan itu tidak berubah, kuasanya, kasihnya tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya. Berarti saudara, tangan Tuhan itu tetap terus menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Dan masih banyak ayat-ayat ya saudara, tetapi saya berikan cukup 2 ayat saja. Nah saudara, sekarang selanjutnya saudara, dengan tindakan tangan Tuhan dalam hidup kita ini ya, itulah bagian Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Itulah bagian Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, apa bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan nanti mengerjakan bagiannya, apa bagian kita yang harus kita lakukan, saudara? Apakah kita harus membayar seharga pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita? Tidak. Tidak, saudara. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi lakukanlah apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut. Tapi lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dan yang bisa kita kerjakan. Kalau kita mau membalas kasih Tuhan, aduh saudara, betapa banyaknya kasih Tuhan. Sebab ada kata pujian yang seperti ini ya saudara ya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Hanya kita mau menyembah sujud kepada Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta, Tuhan tidak pernah menuntut. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan dan kerjakan. Tetapi satu hal yang Tuhan minta, yang Tuhan mau untuk kita kerjakan adalah mengucap syukurlah. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kemudian saudara, kita mau sujud menyembah kepadanya sebagai ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Mengapa saudara? Mengapa? Karena tangan Tuhan sampai saat ini, tangan Tuhan tetap menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita, serta memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap mengingatkan kepada kita bahwa tangan Tuhan sampai kepada saat ini masih aktif, masih nyata. Ya, tangan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian El Shaddai, El Shaddai. Tidak usah bimbang, tidak usah takut, maka Tuhan akan menyertai kita, bahkan Tuhan akan memberkati kita. Haleluya, El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, tetapi kami boleh selalu menyerahkan akan hidup kami, karena kami percaya sampai kepada saat ini tangan Tuhan tetap memegang kami, tetap melindungi dan menjaga kami. Bahkan tangan Tuhan tetap terus memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan membawa hidup kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini Bapa, kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, GBIS Hermon maupun GBIS Eklesia, maupun seluruh mereka yang mengikuti acara ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah persoalan pencobaan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan bagi mereka yang sudah undur daripada Tuhan, tarik mereka bawa hidup untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan buat situasi, buat kondisi yang sampai saat ini Tuhan, virus corona ini masih ada Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, tutup bungkus negara kami ini Tuhan, supaya terjaga negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan memutuskan mata rantai virus corona ini menurut cara Tuhan dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami pun mau berdoa buat Bapak Presiden bersama-sama dengan jajarannya di dalam mengambil keputusan ataupun apa hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan kepada mereka, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa pun kami mau berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat yang berada di garda garis depan. Kiranya Tuhan tolong mereka Bapa, hikmat Tuhan menyertai mereka. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesabaran. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah online pada pagi hari ini. Dan Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan seluruh permisa yang sudah mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangga keluarganya, anak, mantu, cucu, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati dengan kesehatan yang baik. Berikan imun kekebalan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, toko mereka. Sekalipun dalam Tuhan suasana pandemi ini Tuhan memberkati mereka. Tuhan memperlancar bisnis mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini pun juga kami mau berdoa buat mereka-mereka yang akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan itu. Tuhan berkati dengan berkat curah limpah dari sorga. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan berpisah dari tempat kami ini, dan kami akan melanjutkan dengan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami, dan apa yang kami kerjakan, lakukan semuanya, kami mohon petunjuk daripada Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat, damai, sejahtera, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami semua. Cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus
boleh menyertai, melindungi, dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Selamat berjumpa kembali. Amin. Amin.